cara berkonflik itu tuh nggak benar-benar disadari dan dipikirin gitu ya. Berbeda ya, Mbak? Berarti ada perbedaan. Tambah ruwet gitu loh Mas kayaknya ya. Justru jadi malah baru mau tambah ini ngobrol gini kan, Mama aku mau sama Mama. Ora sido ya, jadi iya. diem-dieman lagi gitu Iya. kan. Jadi Kembali lagi di podcast Kesehatan Mentalmu loh. Itu nama podcastnya. Dan ini podcast ngomongin tentang apa? Ngomongin tentang, ya sesuai judulnya ya, ngomongin tentang kesehatan mental, tentang psikologi, tentang gimana kita bisa tetap sehat mental kita di tengah mungkin situasi yang bikin mental kita bermasalah. Dan podcast ini, podcast Kesehatan Mentalmu loh, itu adalah kolaborasi antara saya, Aji Santoso Putro, dengan Habib Jafar beserta Rumah Cahaya. Dan kali ini teman ngobrol saya adalah seorang psikolog. Ya. Nanti langsung kenalin diri sendiri aja ya. Ini ada Mbak Prita Tias. halo, Oke. ya. Boleh tepuk tangan, tepuk tangan. Biar heboh. Iya. Dan kita belum pernah ngobrolin. ketemu malah ya. Belum Mas Ya, Haji. tapi pernah ketemu online toh. Iya, sudah sering melihat Mas Haji. Saya juga sering lihat sambil Mbak Prita. menunggu-nunggu kapan diundang. Oh, gitu. iya. Dan ini Mbak Prita adalah seorang psikolog, dulu Betul. S1 di Ubaya, di Surabaya, terus lalu lanjut S2 di UGM, di Jogja. Ah, gitu. ngambil apa Mbak dulu S2? Kan ada Ngambil hikmahnya Mas. pengambil hikmahnya itu lebih penting, bener. Aku dulu klinis dan sekarang praktek. Mungkin teman-teman banyak mengenalnya. Aku parenting gitu ya, ada di Good Enough Parents dan aku mempelajari juga pendidikan anak usia dini. Aku bikin satu sekolah namanya Bumi Nusantara Montessori di BSD. Ya. Nah, tapi sebenarnya dari praktek 2013 tuh pas aku aktif ya, udah aktif praktek, itu permasalahan yang lebih banyak aku tangani itu permasalahan keluarga dan pernikahan. Jadi justru aku nggak pegang kasus anak gitu Mas Haji. Dianugerahi Tuhan kesabarannya agak pendek gitu ya. Baik. Jadi aku megang orang tuanya, permasalahan parenting orang tuanya sama pernikahan. Gitu. Dan belum lama ini Good Enough Parents rilis e-book ya. Betul. Good Enough Marriage. Iya. Jadi Good Enough Parents ini awalnya memang fokusnya di ya parenting, gimana memperlakukan anakmu gitu kan. Tapi makin kesini kok dari kasus konseling yang masuk, dari cerita teman-teman juga, kayaknya aku ada satu lubang nih yang lupa disentuh gitu ya, yaitu merawat pernikahan setelah menjadi orang tua gitu. Nah makanya aku coba susun dari apa yang biasanya aku berikan pada saat konseling dalam satu e-book Good Enough Marriage untuk merawat pernikahan. Siapa tahu bisa ngetok pintu hati teman-teman nih, terutama mungkin yang usia pernikahannya itu udah di atas 3, 4, 5 tahun lah ya. Gitu. Kenapa? Ada apakah di usia pernikahan? Di usia pernikahan itu ya? 5 tahun. Udah bosan mungkin ya Mas? Kelihatan udah ada jawaban sisi ilmiahnya itunya ya. Sudah ada sisi itunya ya. Kalau di awal kan masih ada fase honeymoon kan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin udah masih kayak kamu adalah segala-galanya. Kalau kamu transfer gitu ya. Iya, transfer gitu. Tapi ketika usia pernikahan 3 tahun, 5 tahun. Itu ada apa gitu ya. Sebenarnya kan mungkin banyak orang bilang 5 tahun pertama itu ujiannya banyak ya Mas. Katanya kan gitu. Pertama, nah, tapi yang aku jumpai sebenarnya kenapa kok 5 tahun ke atas? Karena ya meskipun setiap keluarga beda-beda gitu ya. Tapi di usia pernikahan di mana anak itu di usia toddler, terus masuk usia preschooler ya 4-6 tahun, itu tuh kecenderungannya orang tua zaman sekarang itu fokusnya tuh mungkin 80-90% tuh untuk anak gitu. Nah ini aku nggak tahu ya, untuk anak ini kan bisa jadi bagus gitu ya, kayak anakku stimulasinya gimana, sekolahnya gimana, kesehatannya gimana. Tapi banyak juga yang orang tua lakukan itu berdasarkan FOMO gitu ya. Kok yang sana udah pinter gini, anakku belum, FOMO. Terus akhirnya merepotkan diri sendiri gitu kan. Aku harus gini, ya satu sisi bagus, tapi
ya itu tadi energi dan waktunya tersita cukup banyak untuk anak. Terutama pas anak 8 tahun ya sampai dia SD mau SMP lah gitu ya. Mungkin setelah itu kan anaknya udah main sendiri ya. Tapi dari mulai anak lahir, hamil, anak lahir sampai anak bisa benar-benar mandiri 8-9 tahun. Nah ini hati-hati gitu, jangan-jangan karena tersita tenaga waktu untuk mikirin anak, lupa mikirin tentang merawat pernikahan. Betul. Iya, dan juga yang aku temuin nih, sebagian mungkin 50% ke atas yang ngobrol sama aku juga terkait dengan pernikahan mereka, terutama tentang perselingkuhan ya. Itu 50% ke atas itu cukup banyak, bisa dikatakan cukup banyak, itu terjadi di usia itu tadi, maksudnya sudah punya anak, tersita tenaga waktunya untuk ke anak, lalu muncullah pihak ketiga. Nah, yang lebih menarik. Iya, dan karena ini kan kuda-kuda istilahnya, kuda-kuda dua orang ini kan baru goyah gitu kan. Betul. Sehingga kehadiran pihak ketiga ini justru akan bisa jadi pemicu. Gitu. Iya. Oke, Mbak, akhir-akhir ini, nggak tahu ini nanti tayang kapan ya. Jadi ini ada, sebelum masuk ke situ, jadi nanti akan ada 5 topik utama, Mbak. Udah disiapin sama Feni. 5 poin utama. Nanti satu persatu akan aku tanyakan, aku akan obrolin ke Mbak Prita, dan setiap poin utama akan ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita bisa obrolin. Dan topik pertama bicara tentang film sore. Ya, nggak tahu ini rilis kapan episode ini ya. Tapi aku rasa meskipun aku belum nonton sih, tapi aku ngeliat teman-teman yang udah nonton itu beneran wow gitu. Bahkan ada yang mengatakan, aku rasa dia bilang gini, aku rasa ini adalah film relasi, film romantis terkeren, terbaik di Indonesia gitu, film Indonesia terbaik terkait relasi. Nah, dari berbagai berbagai keindahan di film sore ini ada satu hal yang mungkin membuat orang melihat terkait dengan kontrol dalam relasi. Ya. Nah, pertanyaan pertama adalah gini, Mbak. Kenapa sih kita ini ya sebagai orang yang punya pasangan sering punya keinginan untuk mengendalikan pasangan, kepingin mengontrol pasangan agar berubah sesuai ekspektasi kita. Ya. Dan pertanyaan yang berikutnya adalah masih terkait dengan kontrol dalam relasi. Apakah dorongan untuk mengontrol, untuk mengendalikan pasangan itu lebih banyak bersumber dari cinta, atau dari ketakutan, atau itu sebenarnya kebutuhan personal yang wajar aja, kebutuhan personal yang barangkali belum selesai gitu. Waduh. Yang pertama dulu, Mbak. Ini nanti kalau ini mungkin aku bahas secara umum ya. Takutnya aku salah tafsir sama film, sama filmnya. Tapi, ya. Sama biasanya yang menulis seni, ya. Biasanya seni kan tafsirannya banyak. Iya betul. Karena film ini itu multi tafsir ya. Kayak ya kita mungkin akan mendefinisikan dan mengambil insight-nya mungkin akan dikaitkan dengan pengalaman kita juga gitu ya. Makanya kenapa kok ini wow? Karena tidak secara gamblang dikasih message-nya gitu ya. Jadi kayak memang ya kita harus menyerap, mencerna, mengunyah, dan ada satu insight yang mungkin bisa ini. Dan ini akan sangat berbeda-beda. Tapi terkait kontrol tadi, kenapa pengen kontrol, dari mana rasa keinginan itu gitu ya. Nah, aku nggak tahu ya Mas Haji ya, tapi dari pengalamanku dengar cerita-cerita couple, dari pengalamanku di pernikahan sendiri gitu. Ketika kita sudah menikah, itu kadang kita lupa bahwa kita tuh 2 individu gitu ya. Mungkin ya. Iya kan? Karena mungkin banyak goal bersama yang kita tetapkan kan. Misalnya kayak, goal bersama kita pengen sama pasangan tuh nanti nabung 5 tahun lagi pengen liburan ke tempat A misalnya gitu. Nah, goal bersama ini saking banyaknya mungkin goal bersama, which is itu bagus kayaknya ya. Berarti kan kompak toh dibicarakan. Tapi lupa bahwa pasanganku itu mungkin punya masa lalunya sendiri, punya cara berpikirnya sendiri, punya keputusannya sendiri yang aku cuman bisa menginfluence, cuman bisa memengaruhi. Tapi nggak bisa membuat keputusan dia berjalan sebagaimana goal bersama yang sudah disepakati gitu ya. Jadi kalau di film sore aku lihat sebenarnya bukannya egois, bukannya mau mendominasi, tapi ada kesepakatan bersama yaitu hidup lama selama mungkin dengan menjaga kesehatan, itu kesepakatan bersama, tapi salah satu pihak nggak menjalankan gitu kan. Nah itu jadi pertama kayaknya kontrol ini mungkin datang dari
ya goal bersama gitu Iya. ya, dan itu lumayan sehat gitu kan. Nah, tetapi ketika kita lupa bahwa pasangan kita itu punya cara pikirnya sendiri, punya keputusannya sendiri. Nah, kayaknya batasan antara aku memengaruhi supaya dia berlaku benar dan aku ingin dia benar-benar berlaku benar. Nah, itu kayaknya beda tipis ya. Jadi kayak ya misalnya aku gitu, aku pengen suamiku jalan pagi setiap hari gitu. Olahraga pagi. Olahraga pagi gitu kan. Nah, atau nggak makan gorengan misalnya gitu toh. Nah, itu mempengaruhi. Mbak aku Prita berusaha mempengaruhi dia. Iya, mempengaruhi dengan mengingatkan atau sampai aku marah-marah kalau dia nggak jalan. Iya. Nah, kalau itu dia makan gorengan terus jadi marah-marah. Beda tipis kan jadinya. Nah, ini yang kadang-kadang tuh kita kayak perlu berefleksi terus gitu ya. Ini aku tuh cuman mempengaruhi atau aku memaksakan. Nah, aku nggak tahu Mas. Tapi kayaknya bedanya itu kayaknya dari rasa yang dihasilkan setelah pasanganku tidak melakukan itu gitu. Oke, misal terus tidak makan gorengan. Ya, kalau misalnya dia melanggar dan dia makan gorengan. Makan gorengan atau dia nggak mau olahraga dan itu aku merasa sangat marah gitu atau sangat kecewa. Berarti memaksakan. Iya, berarti Prit, kamu memaksakan toh berarti. Padahal kamu cuma bisa mempengaruhi loh. Tapi kalau aku mungkin bisa acceptance bahwa oke, dia butuh waktu, tapi jangan menyerah untuk mempengaruhi. Tapi menerima dan sambil diobrolin apa sih yang jadi kesusahan dia, apa yang jadi yang membuat dia berat melakukan itu. Oke, berarti kamu masih dalam koridor, kamu mempengaruhi. Bener gitu nggak ya Mas? Iya. karena dalam kehidupan berrelasi sepertinya kan nggak mungkin tanpa ekspektasi. Betul. Iya kan, kalau tanpa ekspektasi kelihatannya terlalu inilah ya. Kurang susah. seru lah. Kayak relasinya jadi anyep gitu. Iya. Anyep itu apa ya bahasa tahu ya, anyep tahu ya bahasa Indonesia ya? Iya gitulah ya pokoknya ya. Anyep itu dingin kurang ya. Gairah kurang juga. ada gairah gitu kan. Jadi memang suatu hal yang barangkali wajar gitu ketika ada ekspektasi. Hanya saja ketika sudah memaksakan, nah timbullah masalah di situ. Betul. Tapi ketika sebatas masih mengajak, mempengaruhi, itu hal yang wajar. Tapi ketika tadi masuk ke pertanyaan kedua, sebenarnya ekspektasi seseorang terhadap pasangannya, kamu harus gini, kamu harus gitu, mengendalikan pasangannya, itu datang dari mana? Datang dari mana? Nah itu dia ya. Dari keluarga baik-baik ya? Semoga datang dari ya. keluarga baik-baik. Sebenarnya itu dari mana ya? Kalau aku nggak salah tangkap, kalau di film Sore ini kan sebenarnya datang dari ketakutan dia ditinggal atau berpisah selamanya gitu ya, ditinggal dalam arti dalam mengalami kematian gitu kan. Nah aku nggak tahu ya, kalau fear itu ya mungkin kalau dari 100% tuh pasti ada ya Mas ya, meskipun kan kalau kita belajar dari Mas Haji kan sebisa mungkin itu dikelola ya. Tapi pasti ada komponennya manusiawi kan, kalau ada fear-nya gitu ya, dari ditinggal, atau mungkin kalau yang dari konseling yang aku banyak tangani juga tuh masalah finansial, ada fear-nya juga akan masa depan gitu ya, sehingga mungkin ingin mengontrol dalam hal pengelolaan keuangan dan lain-lain gitu. Nah itu pasti ada fear-nya, cuman aku nggak tahu ya, mungkin kalau bergeraknya terlepas dari cerita di film Sore, kalau dalam pernikahan secara umum mungkin tuh yang kita perlu sama-sama belajar itu misalnya 100% gitu ya. Mungkin fear-nya itu jangan lebih dari 50%, sisanya itu bergerak karena kita terinspirasi sama goal bersama yang pengen kita ini gitu ya. Contoh tadi kesehatan misalnya. Ya fear ditinggalnya itu mungkin ada gitu ya, tapi goal bersama untuk kita pensiun bareng di pinggir sawah misalnya gitu ya. Iya. Sambil menua bersama gitu nyamuk ya. Gitu loh. Iya misalnya. Kerebutin nyamuk nggak romantis. Kerebutin kunang-kunang. Kunang-kunang ya lebih romantis. Ya misalnya ada goal bersama
gitu ya. Yeah. Oh, lihat nih misalnya kalau aku sama suamiku gitu, kita ketemu satu couple yang umurnya udah 60, hampir 70, tapi tinggal berdua di satu rumah, terus mereka bersihin rumahnya sendiri, masih bisa liburan. Slow living. Masih bisa liburan sehat, jalan masih bisa panjang gitu ya. Terus kita menjadikan couple itu sebagai inspirasi untuk pengen nggak nanti kalau Tuhan mengizinkan itu kayak tante sama om itu gitu kan. Sehingga apa yang perlu kita lakukan sekarang? Akhirnya terinspirasi toh, jaga kesehatan. Ya ujung-ujungnya tadi nggak makan gorengan, jalan pagi. Tapi drive-nya itu dorongannya karena ada sosok yang kita pengen loh kayak dia. Bukan didominasi rasa oleh takut ya. Mungkin jalannya lebih enteng kali ya Mas ya. Aku mau stretch sebelum masuk ke topik kedua. Ngomongin fear ya. Ketakutan itu kan manusiawi ya. Kalau di anak, sebatas yang aku pelajari, anak kecil itu sebenarnya takutnya cuma dua, ketinggian sama suara keras. Sehingga ketika kita dewasa, bermunculan ketakutan selain dua itu, berarti itu ketakutan dipelajari, Mbak. Iya kan? Iya. Benar nggak sih, anak itu katanya sebenarnya mereka cuma takut suara keras sama ketinggian. Bahkan ketika anak ngelihat ular gitu, nggak takut gitu, atau ngelihat apapun itu, nggak mungkin juga dia takut akan masa depan atau takut akan cicilan KPR gitu, nggak mungkin. Anak kecil kan udah kecuali diceritain ya, makanya nah, berarti bapak ibu. jadi ketakutan itu dipelajari. Iya, nah sebenarnya mungkin kalau kita tarik dari anak ya, mungkin ya tadi yang konkret ketinggian ke suara keras gitu ya. Nah mungkin kalau kita bawa ke teori attachment gitu ya. Nah si attachment ini juga mungkin fear kehilangan rasa keterikatan, kehilangan rasa berharga, kehilangan rasa dicintai ya. Mungkin itu dipelajari berarti dipelajari dari relasi dia dengan orang tua gitu ya. Jadi ya yang dipelajari ini yang kayaknya kita dewasa ini perlu menyadari sisa-sisanya apa gitu. Karena kalau berlebihan jadinya kan sebuah ketakutan dan itu nggak baik dalam relasi kan ya, Mbak? Betul. Kita beralih ke topik kedua ya. Siap. Karena masih ada 20, Mbak. 20 panjang sampai besok ya. Yang kedua adalah tentang konflik akibat perbedaan persepsi soal kerja. Wah, nah, ini yang beberapa waktu lalu aku post di story ya. Kalau begini, kenapa laki-laki dan perempuan bisa punya persepsi yang begitu berbeda tentang apa itu kerja dan apa itu capek? Ya. Dan yang kedua, apakah ada bias sosial ya atau luka kolektif, luka bareng-bareng yang membuat pasangan gagal memahami beban satu sama lain? Yang pertama dulu adalah kenapa laki-laki dan perempuan itu punya persepsi yang berbeda, Mbak, soal kerja dan capek? Nah, ini tuh budaya pasti ya. Oh, berarti terkait dengan pertanyaan kedua ya, itu ada luka kolektif itu ya. Iya, benar. Kultur ya. Nah, kemarin yang aku sempat baca juga di story Mas Haji itu, sebenarnya sih kabar baiknya makin kesini dengan ya ilmu parenting meningkat, terus makin banyak nih bapak-bapak atau pakar-pakar kesehatan mental laki-laki ya seperti Mas Haji, terus psikiater gitu ya, terus pakar-pakar parenting yang memang beliau ini benar-benar bapak gitu ya, maksud aku bukan yang pakar kesehatan mental yang gimana-gimana gitu. Ini sebenarnya persepsi ini sedang dalam proses gitu ya, untuk dinetralkan lah. Kalau aku bilang diluruskan kan seolah-olah salah gitu ya, tapi dinetralkan gitu. Nah, tapi kalau kenapa itu berbeda, kalau dari pengamatanku ya Mas ya, yang mungkin belum terlalu mendalam juga, yang pertama sih faktor budaya dan bagaimana dia dibesarkan kayaknya ya. Contoh misalnya, kalau kita bicara budaya kan berarti kolektif saya budaya Jawa misalnya. Aku ambil contoh suamiku misalnya. Ya kalau kita tahu ya Jawa zaman dulu ya patriarki gitu kan ya, dan laki-laki kerja itu adalah keluar mencari nafkah, hunter gitu ya. Perempuan bekerja itu merawat anak dan keluarga, farmer gitu ya, menata di rumah gitu kan. Nah, tapi suamiku misalnya dia dibesarkan dengan pola seperti ini gitu kan. Tapi ketika
orang tua ini open mind, ketika zamannya berubah nih gitu ya, boomers ini udah punya cucu gitu kan, terus orang tuanya open mind, ada ternyata perempuan itu bisa loh dapet opportunity untuk sekolah tinggi, untuk bikin ini itu, berkarir. Oh ternyata anak itu suka loh digendong bapak gitu ya. Nah ini mulai seimbang gitu ya persepsinya. Nah jadi kalau aku bilang sebenarnya si budaya ini itu kalau gambar itu dia sebagai background lah gitu ya. Jadi yang menjadi tokoh utama itu sebenarnya adalah bagaimana individu itu sendiri itu mau berproses dan bagaimana dia menanggapi informasi yang datang di saat ini gitu kan. Jadi misalnya suamiku ya itu background gitu, tapi dia menanggapi informasi yang datang saat ini, dia dapat istri yang ternyata frustasi nih kalau ditaruh di rumah sama setrikaan gitu kan. Ternyata dia punya ipar juga perempuan, ternyata bisa ya suaminya, kakaknya kandung ini mengalah untuk merawat anak, istrinya yang dapat kesempatan untuk sekolah sampai doktoral gitu kan. Dan ternyata kedamaian dan itu tadi value goal bersamanya apa sih? Membentuk keluarga yang damai, sesuai dengan value-value yang diinginkan, ternyata tercapai gitu. Berarti ya itu yang aku mungkin mau sampaikan, budaya dan cultural itu jangan dijadikan alasan gitu ya untuk kita membangun persepsi jadi yang background tadi background aja. Persepsi yang kita bangun tuh keputusan kita gitu. Tanpa menghilangkan atau tanpa meniadakan, memang itu ada. Kultur itu ada, kultur patriarki itu ada gitu. Bahwa laki-laki itu yang mesti bekerja seperti itu, perempuan yang di rumah, tapi kitanya lah yang punya pilihan untuk seperti apa ke depannya gitu kan. Karena juga sama-sama capeknya kok gitu ya. Kadang kan bicara capek ini. Sebagian laki-laki beranggapan bahwa itu kan IG story itu kan aku ngelihat satu insight, satu momen yang laki-laki beranggapan bahwa perempuan di rumah ngurusin rumah, menata rumah itu nggak kerja itu nggak capek gitu. Tapi juga ada loh yang perempuan yang melihat laki-laki yang kelihatannya cuma duduk diam di depan laptop, itu nggak kerja deh, ya itu juga nggak capek, lebih capek kalau nata rumah gitu. Nah ini yang perlu ada persamaan nggak? Menurut Mbak? Nah itu menurutku itu banyak banget sih Mas kasusnya ya. Banyak banget sampai misalnya si suami ini merasa kamu udah aku kasih Mbak kok di rumah, kok kenapa kamu masih ngeluh capek? Kamu pikir aku nggak capek gitu kan? Tapi si istri berpikir, lah kamu kan kerja fokus, nggak sambil denger anak begini-gini. Apalagi sekarang banyak istri yang freelance terus mengerjakan sesuatu, tapi dia tetap di rumah gitu kan, lebih bising lagi kan sebenarnya. Nah, yaitu, nah kuncinya itu menurutku adalah kalau bisa role play gitu ya. Dulu aku bilang sama suamiku ya kayak, kalau bisa role play tuh kayaknya bagus kali ya, sehari kita role play gitu, kayak aku tinggalin ASI di rumah, udah kamu terserah nih anak kamu apain, pokoknya aku nggak pulang sampai sore gitu. Terus aku coba gitu kali ya, ada di pihak bapak yang mikir, ini harus cukup nih, ini harus gini nih gitu ya. Jadi kan bukan cuman pekerjaan hariannya ya, tetapi beban bahwa istriku tuh punya kebutuhan, anakku punya kebutuhan, dan aku sebagai hunter ini yang harus memenuhi, itu kan beban mental juga gitu kan. Mungkin bisa kali ya kita role play supaya benar-benar bisa berempati. Berempati. Nah itu kuncinya sih Mas, kayaknya. Tepos liro. Iya, kesempatan untuk berempati itu kesempatan yang bisa membuat pasangan ini berempati, itu kayaknya perlu dimunculkan dan dibicarakan gitu. Iya, dibicarakan, diobrolin dan bertukar peran gitu. Maksudnya tidak harus beneran bertukar peran, tapi coba bayangin bertukar peran gitu. Betul. Oke. Gitu. Yuk lanjut kita ke yang ketiga. Tentang cara menyelesaikan konflik yang kurang sehat. Nah, ini juga banyak pertanyaan, Mbak. Tentang menyelesaikan konflik yang kurang sehat. Banyak pasangan terjebak pola komunikasi yang destruktif. Ya, satu menghindar, satu agresif.
atau silent treatment. Wah, wih, banyak jurusnya ya. Ada yang menghindar, agresif, silent treatment, ya, counter attack, serangan dari sayap, buat sepak bola itu ya. Lalu apa yang biasanya menjadi akar terdalam dari pola-pola ini? Ya. Dan gimana pasangan bisa mulai menyadarinya sebelum konflik semakin merusak relasi? Jadi akar terdalamnya apa? Terus gimananya, Mbak? Ya, ya. Ini sih Mas juga yang tadi aku bilang kenapa sih setelah punya anak itu tuh cara berkonflik itu tuh nggak benar-benar disadari dan dipikirin gitu ya. Berbeda ya, Mbak? Berarti ada perbedaan. Tambah ruwet gitu loh Mas kayaknya ya. Justru jadi baru mau ngobrol gini kan, Mama aku mau sama Mama, udah sido ya, jadi diem-dieman lagi gitu kan. Jadi menangani konflik itu kan butuh adem, butuh waktu, butuh disengajakan, nggak bisa sambil lalu. Apalagi gitu ya. Tambah skill ya, kita perlu punya skill berkonflik. Betul, kan? Nah itu dia. Jadi mungkin yang ini yang aku tulis juga di e-buku itu. Jadi mungkin kalau cara berkonflik itu kita bisa bedain jadi 4 jurus ya Mas ya. 4 jurus? 4 jurus ya, kayak silat ya. Iya, kayak silat ini. Kita belajar silat. Kayak silat dalam relasi ya. Yang pertama itu orang yang pokoknya harus aku yang menang gitu ya. Menang sendiri lah gitu. Jadi orang yang compete. Pokoknya kalau konflik itu ya pokoknya aku maunya gini. Jadi aku maunya gini gitu kan. Terus yang kedua itu orang yang ngalahan gitu ya. Ngalahan. Ya wes lah daripada ribut, udah kamu maunya gimana gitu. Tapi jadinya orang yang ngalahan gini keinginannya nggak tersampaikan, emosinya terpendam, terus selingkuh gitu. Enggak. Maksudnya contoh kasus gitu ya. Jadi orang yang akomodate terus, pasanganku pengen gimana gitu. Nah, yang ketiga yang cemas menghindar itu tadi. Jadi dia tahu ada masalah, tapi begitu mau ngobrolin main game, nge-vape di luar gitu kan, kayak menghindari penyelesaian masalah gitu. Nah yang keempat sebenarnya yang kompromi gitu kan, kayak kompromi ya udah aku menyadari aku itu orangnya misalnya mau menang sendiri, berarti aku menurunkan levelnya. Kalau tadi misalnya skornya 10 aku mau menang sendiri, aku turunin pelan-pelan jadi 7 deh, belajar dengerin, belajar nggak motong omongan, belajar coba bayangin sebenarnya yang dia mau nih gimana sih gitu ya. Begitu juga yang pasangannya, misalnya tipenya yang ngalahan, accommodating tadi, ya udah berarti kan kalau dari beberapa pasangan, dari suamiku juga kan dia tip aku nih menang sendiri Mas. Nah kalau mengakui kalau aku mengakui suamiku tuh tipenya udahlah males ribut gitu kan. Kalau di orang-orang yang tipenya males ribut ini kayak suamiku bilang kadang-kadang tuh aku mau ngomong, aku tuh udah bayangin kamu akan nolak gitu. Jadi kalau aku udah mau ngomong kayaknya gini deh Mah, pasti di dalam pikiranku kamu tuh akan ngomong nggak gitu gitu ya. Nah berarti yang tipenya ngalahan gini harus dinaikin nih keberaniannya untuk ngomong. Ya udah kalau ditolak ya harus tetap kekeh gitu ya. Nah sama yang cemas menghindar tadi berarti ditingkatkan juga nih bahwa oke, selesai nggak selesai tapi harus ada waktu buat ngomongin. Nah ini menurutku perlu ada obrolan untuk, karena kan ini nggak ujuk-ujuk datang ya Mas, nggak tiba-tiba aku jadi compete, suamiku jadi gitu, itu kan pasti ada pola yang terbentuk kan. Benar, sebelumnya karena apa? Betul. Nah, sehingga perlu ada waktu untuk ngobrolin dan mengakui gitu ya. Tapi untuk mengakui dan ngobrolin ini perlu panduannya kan. Nah makanya tadi aku bikin e-book tadi, jualan lagi ya. Ya nggak apa-apa. Memang itu digunakan buat promo juga. Jadi Good Enough Marriage itu dalam bentuk e-book. Dalam bentuk e-book. Di mana teman-teman bisa download di IG? Iya, langsung aja nanti ke Instagramnya Good Enough Parents. IG-nya masih Good Enough Parents. Good Enough Parents. Iya, pakai S. Pakai es biar dingin ya. Good Enough Parents, nanti ada linknya ke e-booknya. Di profilnya itu ada linknya. Nanti teman-teman bisa langsung klik aja di situ. Betul. Nanti ada e-booknya Good Enough Marriage. Good Enough Marriage. Jadi balik lagi ke tadi, kita perlu panduannya kan untuk mengakses ya. Aku nih cenderung apa sih? Jadi yang pertama yang diperlukan adalah kesadaran aku nih cenderung tipe yang mana. Gitu. Udah kan sama-sama sadar. Terus yang kedua, kebesaran hati untuk mengakui gitu ya. Ini aja kan nggak semua pasangan
bisa kan? Perlu kebesaran hati itu. Iya kan, untuk mengakui. Terus yang ketiga, sama-sama deep talk lah istilahnya ya. Dari mana pola itu berasal gitu. Supaya ini meningkatkan toleransi kita kalau pasangan kita tuh berubahnya pelan-pelan. Ya, misalnya kayak, misalnya si suamiku bilang, oh iya ya, berarti kamu tuh dari dulu emang cenderung selalu dituruti, terus orang itu ya nurut sama pilihanmu, makanya kamu semaunya sendiri gitu kan. Oke ya, berarti kamu belajar menghormati aku gitu kan, belajar nurut aku. Nah, ya gitu ya. Jadi kita bisa tarik mundur bukan untuk excuse, bukan untuk menyalahkan. Bukan untuk excuse juga ya, benar kan. Tapi jadi sama-sama tahu, oh ya berarti berat ya buat kamu untuk nurut sama seseorang, buat kamu untuk dengerin orang dulu gitu ya. Ada jadi, understanding di situ ya, dan memahami bahwa oh iya nggak mudah juga, terus ujung-ujung tiba-tiba diminta berubah gitu ya. Betul, gitu. Jadi 4 jurus tadi, menang sendiri, pengalahan, terus yang ketiga menghindar, yang sama kompromi. Ya, kita jadi, pengennya ke yang terakhir. Kompromi ya. Jadi dan 3 yang lain ini perlu adjust supaya berada di tengah-tengah kan. Betul. Yang ngalahan perlu ditambah, yang menang sendiri perlu turun. Yang cemas berlebihan juga jangan terus dikit-dikit menghindar tapi ditarik ke tengah ya. Dan tadi ada beberapa poin tambahan dari Mbak Prita. Salah satunya memahami kenapa dia begitu, karena mungkin masa lalu yang cukup berat gitu, sehingga tidak bisa terus tiba-tiba gitu ya. Oke. Kita lanjut ke hal berikutnya, itu tentang stigma. Ini mungkin dilihat dengan tema sebelumnya tadi, tapi ini lebih mendalam tentang stigma terhadap working mom versus working dad. Mungkin ada tambahan dari Mbak Prita ya terkait hal ini. Kenapa stigma terhadap ibu bekerja masih begitu kuat, sementara ayah yang fokus pada karir justru sering mendapat pengakuan sosial? Iya, cukup banyak yang masih seperti itu. Nah, itu kenapa ya stigma itu masih cukup kuat gitu, dan gimana pasangan bisa berdialog lebih sehat untuk membagi beban rumah tangga dan mendekonstruksi ekspektasi gender ini? Iya. Ini nanti obrolannya tanpa bermaksud ini ya untuk teman-teman yang mungkin memang memilih jadi stay at home mom gitu ya. Itu pilihan yang menurutku sama-sama baik lah ya. Nah, tapi kalau kita spesifik bicara working mom di stigma ini, aku nggak tahu ya Mas, tapi memang pernah ada satu kontenku gitu ya yang membahas kalau aku waktu itu bilang dengan agak emosional gitu kalau misalnya nih ibu bekerja gitu, pasti ditanya anakmu sama siapa gitu kan. Tapi kalau bapak bekerja, ditanya nggak anakmu sama siapa? Enggak kan, gitu kan? Emosi lagi kita kan. Nah, terus misalnya kalau ambil rapot misalnya, atau ada performance di sekolah anak, terus nggak bisa datang nih dua-duanya, pasti pertanyaan gurunya mamanya kemana, gitu kan? Kok nggak ditanya bapaknya kemana, gitu. Nah, ini berarti kalau datangnya dari mana ya sebenarnya balik lagi tadi dari budaya. Betul. Gitu dan kan? Itu udah mengakar kuat ya Mbak ya? Udah mengakar kuat. Tanpa sadar otomatis orang itu menanyakan tadi. Betul. Nah makanya kayak kalau ini kan musim masuk sekolah ya. Nah kalau di sekolah ada grup WhatsApp, pasti kan guru tuh langsung menghubunginya ke ibu. Ya minta izin Bu dimasukin ke grup WhatsApp gitu kan. Kok nggak bapak ya? Kalau nggak bapak kan, gitu. Bapak yang bayar Mas soalnya. Nah, tapi ya ini stigma lah. Tapi ya itu balik lagi. Tadi ya cultural itu background gitu. Benar. Nah, sekarang tinggal teman-teman sebagai yang misalnya bekerja, working mom sama working dad ini kita punya punya kebebasan untuk mengambil keputusan dan membentuk persepsi sendiri gitu kan. How to communicate with pasangan itu? Menurutku balik lagi ya. Yang pertama, selain si goal bersama, individu ini tuh kadang-kadang kalau udah menikah lupa untuk menetapkan goal individu gitu ya. Kayak misalnya aku dari mulai menikah, kebetulan suamiku tuh ibunya memang homemaker ya. Jadi yang jago masak, wah pokoknya aku inilah seujung kuku aja nggak ada gitu ya. Nah, tapi dari awal menikah kan sudah kita komunikasikan kan. Nah, yang dikomunikasikan apa sih?
goal dan value individu ini loh. Oke. Ya, Oke. bukannya aku pengen berkarir, aku pengen gini, bukan. Tapi goal itu kan bukan result sebenarnya kan. Tapi goal itu adalah bagaimana aku menghargai dan memahami diriku dan masa depan seperti apa yang aku inginkan. Sekali lagi kalau Tuhan mengizinkan ya. Jadi itu yang perlu dikomunikasikan. Misalnya, oh yang aku bayangkan nih gitu ya, kalau kita bicara membangun rumah, di dalam rumah itu tuh yang terbayang oleh aku seperti apa. Misalnya waktu itu aku komunikasikan, yang terbayang oleh aku adalah kamu punya kemampuan untuk nyuapin anak, punya ini. Nah aku ada di situasi di mana kita berangkat kerja bareng gitu ya. Jadi sudah ada gambarannya bahwa ada visi individu yang pengen aku capai. Ya, itu mungkin pertama ya. Iya, itu untuk mengomunikasikan biar beban kerja di keluarga itu bisa terbagi kan. Betul. Ya, jadi mengkomunikasikan beban kerja, mengkomunikasikan masing-masing ini itu mimpinya gimana sih? Itu poin pertama berarti. Mimpinya gimana sih gitu. Terus yang kedua, baru mungkin secara batasan ya. Kayak misalnya batasannya gini, kayak aku sih sebenarnya agak kurang setuju dengan pernyataan bahwa suami mengizinkan istri kerja misalnya gitu. Tapi kan nggak ada istri mengizinkan suami kerja gitu kan. Kayak nanti kalau kurang ini disensor ya Mas ya. Tapi apa-apa. Tapi kan dalam bayanganku perlu disuarakan semacam itu. Menyepakati gitu loh. Tapi bukan mengizinkan, tapi menyepakati ya. Tapi misalnya dari suami ada nih kesepakatan-kesepakatan yang diajukan ya. Misalnya kayak ya udah boleh, tapi kalau sampai misalnya suamiku ya, kalau sampai harus LDM gitu ya, long distance marriage, kamu kerjanya di luar kota atau gimana, kayaknya enggak ya, misalnya gitu. Ya udah itu batasan yang disepakati. Sama juga kan istri boleh kan menyuarakan apa sih kesepakatan-kesepakatannya gitu ya. Misalnya kayak oke, di urusan anak nih aku share aja ya Mas ya. Kalau aku sama suamiku kayak oke, masalah makan, belanja bahan makanan, terus les pokoknya semua yang anakku yang cewek itu aku. Tapi masalah beli sabun, terus masalah pembersih rumah, terus ngontrol mbak yang di rumah untuk kebersihan sama semua tentang anakku yang cowok, dia misalnya gitu kan. Sampai yang berhubungan dengan pihak les-lesan apa segala macam yang cowok dia misalnya gitu. Nah, jadi yang ketiga, secara teknis itu perlu dibagi dengan clear. Kayaknya kebanyakan nih si stigma working mom ini banyak juga, aku nggak menyalahkan laki-laki sepenuhnya ya, tapi banyak perempuan yang merasa dirinya tuh serba bisa dan serba mampu gitu. Pas aku tanya, tapi kamu udah bagi belum secara teknis nih, kalau di tabel nih, ini bapak, ini ibu gitu ya, udah dibagi dengan clear belum? Belum, soalnya kan aneh nggak sih kalau yang ngurusin kayak gitu itu suami gitu kan. Ya jadi kadang-kadang itu ngerasa cuman batin gitu ya, cuman digerundel di dalam hati, tapi nggak ambil action untuk ya udah ayo di list, dibagi, kesepakatannya gimana. Jadi kamu burn out sendiri karena kepentok stigma dan kamu merasa tapi kan harus gini. Lah siapa yang bilang harus? Ini keluarga-keluargamu kok gitu ya. Gitu kayak. Iya, terkondisi adanya keharusan pada itu bukan keharusan bisa jadi kan. Iya. Oke, gitu. Ada tambahan pertanyaan Mbak terkait hal ini. Bagaimana ketika ada satu kondisi kan? Karena setiap keluarga ini kan beda-beda ya, Mbak. Kesepakatannya pun juga berbeda-beda. Bagaimana ketika ada kondisi di mana penghasilan perempuan atau penghasilan istrinya lebih banyak atau jadi breadwinner dibandingkan laki-laki. Nah, menyikapi situasi seperti ini gimana? Ya, ini makin kesini sebenarnya makin banyak ya. Terutama ketika dua orang ini itu mungkin jalannya itu banyak opportunity gitu ya. Nah, kalau menurut aku pertama benar-benar kalau ditanya apa enggak gitu ya. Kalau aku kan meyakini bahwa
ya Tuhan itu mengalirkan bisa lewat siapa aja gitu kan, Benar, berkatnya benar. gitu ya, bisa dari istri, bisa dari suami ya, dan itu ya udah jadi satu gitu kan sebenarnya. Nah tapi mungkin ada teman-teman lain beranggapan lain, ya nggak salah juga. Tapi yang pertama kita perlu tilik nih kalau sebagai perempuan ya, kita perlu tilik kondisi kesehatan mental suami menghadapi kondisi ini. Iya. Nah Ya, itu yang ya. pertama lah Ya, gitu. karena dia jadi bapak rumah tangga kan. Berarti Betul. kan ya selama ini kan orang cuma menyebut oh itu ibu rumah tangga, tapi di Iya, sini ada bapak iya, yang lebih betul. ke rumah gitu. Kita perlu tilik dulu nih, kalau dia bilang ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apanya itu gimana? Nah yang perlu ditilik tuh apa sih? Yang pertama menurutku kondisi ini bertentangan sama value aslinya dia nggak sih? Oh, oke. Iya. Karena Ini hal kadang-kadang, krusial ini, bener ini penting ini iya ya. kan, banyak juga suami yang memang value-nya adalah ya nggak apa-apa, buat aku nggak apa-apa. Yang penting istriku tetap menghargai, menghormati, minta saran. Apa yang aku lakukan ini juga sama pentingnya kok dengan cari uang gitu ya. Tapi kok kayaknya lebih banyak yang terkait si background tadi, cultural tadi, lebih banyak merasa itu sebuah masalah ya, Mbak. betul suami yang mungkin meletakkan harga dirinya di seberapa banyak uang yang dihasilkan. Nah, kalau misalnya setelah ditilik, benar nih nggak apa-apa, coba deh inimu gimana gitu ya. Ternyata bertentangan sama value-nya, nah ini yang kayaknya mesti di-adjust dulu nih gitu ya. Jadi core value-nya ini mesti ditilik dulu ya, harapannya si core value ini bisa bergeser kan, bisa adapt gitu. Terus yang kedua, ini kalau kita bilang kan alpha woman gitu ya Mas ya. Yang kedua kayaknya setelah misalnya nggak apa-apa kok aku punya value, nggak apa-apa, yang penting aku tahu ini sama pentingnya dengan bekerja misalnya gitu ya. Nah yang kedua tetap perlu ada batasan-batasan ya, balik lagi ya, batasan-batasan ekspektasi dari kedua belah pihak nih gitu. Karena aku banyak juga nih menjumpai misalnya, istrinya yang kerja lebih sibuk, lebih keras, menghasilkan lebih banyak. Kita perlu tilik juga nih. Kamu di kondisi ini memang kamu oke seterusnya? Atau terbeban dia? Atau terbeban. Nah, karena banyak juga Mas yang bilang, semua aku gitu kan, setelah sekian lama. Nah, jadi ini kamu memang oke, atau kamu berharap sebenarnya ini sementara? Oke, itu juga perlu dicek ya Mbak ya, karena Perlu bisa dicek. jadi itu dia nggak nyaman juga dengan kayak seterusnya begitu ya. Betul, bisa jadi kayak ya wes nggak apa-apa ya, tapi ya jangan lama-lama gitu kan. Aku capek juga kayak gitu. Nah, jadi perlu dicek nih ekspektasi masing-masing, termasuk ya misalnya itu harapan suami terhadap istri apa. Misalnya jangan sekali-sekali kamu mengungkit-ungkit bahwa ini aku yang bayarin misalnya ya. Kalimat-kalimat apa sih yang berpotensi keluar tapi nggak nyaman di suami, begitu juga dengan istri gitu ya. Nah itu batasan-batasannya itu kayak perlu dikomunikasikan. Oke. Sebelum masuk ke tema terakhir, topik terakhir, kalau selama ini Mbak Prita membantu teman-teman dalam permasalahan relasi, apa Mbak satu masalah relasi yang cukup relate banyak orang, dialami banyak orang? Finance. Oh iya. Terkait apa? Terkait kestabilan finance atau justru pengelolaannya atau justru atau mungkin kayak ini uangku, ini uangmu gitu. Finance ini sebenarnya permasalahan yang sifatnya netral kan sebenarnya ya. Jadi mau nggak punya duit, mau punya duit, mau gimana, tapi selama komunikasinya oke, cara membangun keintimannya bagus, penyelesaian konfliknya bagus, ya finance ini cuman ombaknya aja gitu kan sebenarnya. Jadi ya makanya tadi kenapa kok 5 tahun ke atas, karena itu yang aku ngerasain udah mulai bayar sekolah yang
mahal, Udah terus mulai kebutuhan ada anak pengeluaran meningkat, ya, terus pengeluaran buat rumah, Mbak. iya udah Iya. punya ekspektasi, oh udah punya rumah dan ada fixed cost yang menyertai lah gitu. Nah jadi si finance ini sebenarnya ya aku nggak tahu ya, mungkin tepat nggak ya analoginya kalau si finance ini ombaknya aja gitu ya, dia bisa tinggi, dia bisa ini, tapi kemampuan pasangan ini mendayungnya itu, nah ini yang jadi masalah gitu. Jadi ombaknya memang finance, tapi kemampuan dia mendayung untuk menyepakati kita mau jalan ke kanan apa ke kiri, kamu duluan yang di depan apa aku duluan. Terus kalau aku capek, aku ngomong gantian kamu yang dayung. Nah ini komunikasi penyelesaian konflik itu masalahnya. Dan itu tidak mudah ya. Iya. Karena banyak orang ya mungkin belum menikah gitu kan, wah enak ya menikah itu memang sumber bahagia, bahkan nggak ada masalah atau mungkin masalahnya lebih sedikit dibandingkan ketika jomblo atau nggak punya belum nikah. Padahal tambah ruwet ya Mas. Makanya tambah ada ombaknya, tambah ombak finance, ombak mertua, kan, ya bener kan relasi dengan orang tua, relasi dengan mertua gitu kan juga ombak-ombak yang lain dan kita memang perlu tadi kesepakatan, obrolan dan barangkali perlu bantuan orang lain seperti Mbak Prita untuk mendampingi ngobrol kan. Betul. Iya, dan itu yang aku jumpai sukanya terlambat gitu Mas. Jadi datang ke psikolog udah kuratif, Mbak, udahlah Mbak, aku udah capek, udah nggak bisa. Bukan prevention, bukan pencegahan, tapi udah ombaknya udah gulung ya kan. Betul. Jadi kadang-kadang permasalahan di awal yang nggak dibahas, diem-dieman, itu tidak dianggap sebagai ini tuh udah masalah loh, ibarat fisik itu tuh udah demam gitu. Gitu. Oke. Dan ini terakhir Mbak, satu hal yang banyak orang menanyakan, yaitu tentang perbedaan value pasangan dalam membangun keluarga. Nah ini tadi kan sempat aku singgung relasi sebelum menikah. Banyak pasangan baru menyadari adanya perbedaan mendasar dalam value ketika sudah menikah atau punya anak. Jadi menurut Mbak Prita, seberapa penting proses saling mengenali value ini sejak awal? Apakah sebelum buat menikah? screening gitu ya? Iya, sebelum menikah. Nggak jadi deh gitu. Iya, sebelum menikah perlu diobrolin dulu atau gimana Mbak? Karena tadi kan Mbak Prita juga ngomongin tentang hal-hal yang mungkin terkait dengan masa lalu, terkait dengan kultur gitu. Gimana sebaiknya menjalin relasi ini? Iya. Harus. Makanya sekarang sebenarnya banyak juga kan konseling persiapan pernikahan gitu ya. Jadi si value ini mungkin kalau dibagi, apa sih yang perlu diobrolin baik sebelum menikah atau di pernikahan awal-awal ya. Yang pertama menurutku anak ya, mau punya anak enggak, mau kapan, terus bayanganmu dalam mengasuh itu seperti apa. Kenapa kamu membayangkan seperti itu? Nah, kenapa kamu membayangkan seperti itu dalam semua hal tuh penting ya, keuangan lah, apalah gitu. Karena itu pertanyaan kunci untuk kita tahu dari mana value-nya itu dibentuk, gitu kan? Misalnya kayak aku tanya suamiku, terus dia bilang ya aku pengennya sore tuh udah pulang terus bisa main sama anak-anak, meskipun nggak kejadian ya. Cuman dari mana datangnya value itu ya? Soalnya dulu bapakku gitu dan aku merasa begini dicintai misalnya gitu. Terus selain anak, yang kedua keuangan. Nah ini juga ya, jadi mau pisah rekening apa gimana. Nah ini sebaiknya juga tanya juga ke ahlinya gitu ya. Terus kamu sama itu sebelum menikah berarti? Sebelum menikah. Iya, kalau bisa tahu ya saldonya berapa ya. Ternyata kok minus, udah nggak jadi lah. Jadi supaya tahu ya, supaya nggak kaget kan. Betul. Setelah menikah itu akan banyak kejutan. Betul. Ya kan, setuju kan? Betul. Supaya kejutannya tidak terus berlebihan, maka sebelum menikah perlu dicari tahu dulu supaya nggak kaget di tengah pernikahan. Nah, termasuk di keuangan ini tuh kita jadi bisa, tadi kan bicara value ya. Dia membayangkan pengelolaan keuangan itu, atau selama ini tuh pengelolaan keuangan bagi dia gimana sih. Dan ini kan pentingnya untuk aku tuh boros gitu kan. Nggak bisa lihat uang nganggur dikit dibelanjain ya nggak apa-apa juga. Jadi kan aku tuh pelit misalnya gitu ya. Ya nggak apa-apa juga. Jadi tapi tahu gitu ya. Terus yang ketiga
visi masing-masing ini loh. Ya paling gampang ya kayak interview kerja gitu ya. 5 tahun dari sekarang kamu membayangkan apa gitu kan. Tapi kan nggak sesiris itu. Ada Ayo kita listnya gitu interview dulu ya kan. Iya, jadi kayak paling simpel kayak obrolan si istri, mengenali si perempuan ini, atau kalau udah menikah gitu ya, kamu membayangkan kamu pengen tetap kerja nggak gitu. Udah itu kalau kamu membayangkan kerja yang kayak gimana gitu kan. Jadi si suami kan jadi tahu, oh dia ini yang penting aktualisasi diri atau orangnya memang ambisinya besar. Match nggak nih sama value dan visiku gitu. Dan yang paling penting menurutku adalah core value. Kamu Apa tuh itu, Mbak? di situasi apa sih kamu paling nggak bisa menerima kalau orang memperlakukan kamu begitu. Contoh gimana? Contoh, Mbak? misalnya aku tanya ke suamiku ya, Pak, kamu apa yang paling mengganggu kamu gitu ya? Kalau orang melakukan itu ke kamu gitu. Nah, terus dia bilang kalau ketemu orang yang ngeremehin, terus suka motong pembicaraan, terus yang kalau ngomong itu nggak natap mata kita gitu ya. Jadi kayak kita tuh babunya dia lah gitu kasarannya. Nah dari situ aku tahu kan, oh berarti core value dia itu ya memang match ya. Dia tuh sangat menghargai orang, dia sangat ngewongke orang gitu ya, sangat mikirin gimana orang itu hidupnya terbantu dengan adanya aku gitu. Nah begitu juga dengan dia tanya ke aku gitu kan. Nah sehingga ya kalau match ya bagus gitu kan, tapi lanjut ya. Kan? Kalau enggak ya. Kalau enggak masih ada waktu buat mundur ya. Nah tapi ya jangan sampai yang jadi poin penting di pasangan kita itu kita nggak bisa dapet gitu loh. Kenapa sih kok kayak gitu aja penting? Nah ini yang mungkin bisa jadi friksi. Perlu diketahui sebelum pernikahan. Iya. Nah, tapi kan itu tadi di awal ya Mas Haji ya, kayak ya screening lah gitu. Tapi menurutku ini tuh kayak harus di-refresh terus gitu loh, kayak continuous gitu ya. Iya, karena kadang-kadang value terdalam kita ini baru kelihatan ketika ombaknya tuh datang. Iya kan? Ketahuan aslinya. Ketika ketahuan aslinya ketika masalah itu datang gitu. Jadi ya contoh misalnya aku kasih contoh aku ya. Ketika anak-anakku udah mau masuk masa pra-remaja nih, udah mulai kan, kok kamu biarin sih misalnya anakmu tadi ngundang teman-temannya gitu, terus rumah jadi berantakan. Aku nggak bisa kayak gitu, misalnya gitu. Nah itu dulu-dulu nggak pernah sampai ke level itu tuh. Ternyata ketika digali lagi lebih dalam gitu, suamiku itu menganggap bahwa rumah itu tuh tempat bukan tempat suci ya, tapi rumah itu dari dia dibesarkan, rumah itu harus benar-benar ya tempat intim. Ada jarak lah, maksudnya perlu ada syarat supaya bisa masuk. Iya, rumah itu tempat intim. Jadi kalau nggak boleh anak-anak itu berantakin gini. Jadi bukan berantakannya yang jadi masalah buat dia, tapi kamu tidak menghargai bahwa aku menganggap rumah ini tempat intim, kok kamu jadikan public area gitu ya. Gitu sih. Itu perlu diperhatikan sebelum di-refresh nikah, terus. Terutama yang core value tadi, karena itu terkait dengan sisi emosi seseorang. Ya. Aku pun juga berpendapat bahwa ini mungkin agak aneh, agak bikin orang kok gitu sih Mas gitu. Tapi aku selalu menyarankan sebelum menikah ada fase misal pacaran gitu, kamu perlu tahu dulu gimana pacarmu atau calon pasanganmu yang mau menikah itu di situasi marah. Ya, benar. Jadi kamu tahu gimana dia mengelola marahnya. Bagaimana dia berhadapan dengan emosi marahnya itu seperti apa sih dia gitu. Kalau perlu berulang kali di berbagai situasi. Dibikin marah gitu ya. Tapi juga jadi boleh juga sih bikin marah. Dites. Tapi supaya tahu dia itu ketika berada di emosi marah, berada di situasi marah, bagaimana dia coping with that emotion gitu, seperti apa skillnya. Karena ternyata cukup banyak gitu, kaget ketika setelah menikah, dia kok marahnya seganas itu, kok jadi monster kayak gitu ya gitu. Karena barangkali dulunya tidak mengenal
sedetail itu atau Iya, di iya, situasi-situasi dulu serba happy-happy aja gitu Mbak, ya kan? Oh, senang-senang aja, nggak pernah marah, Iya. adem ayem aja gitu. Padahal justru di momen-momen yang Iya. ombak tadi kata Iya, Mbak, iya. ya kan? Marah Iya. sama under pressure gitu bener. kayaknya ya. Bener, supaya tahu mengenal ya. Dulu belum ada KPR sih Mas. Oh iya, di pacaran kan seneng aja Mbak waktu itu Pressure-nya kan. bayar tiket nonton sama makan ya. Tapi ketika menikah mulai ada Iya, ombak-ombak yang lebih besar Iya, gitu. iya. Terima kasih Mbak Brita udah Thank you Mas Haji. senang bisa ngobrol dengan Mbak Brita dan berkenan untuk ngobrol di sini. Mungkin ada terakhir Semoga ingin bermanfaat. promo ya nggak apa, Good Enough Parents berarti di Instagram. Iya, teman-teman nanti kalau butuh info lebih lanjut gitu ya, bisa follow Instagramku Prita_Tias, bisa follow ke Good Enough Parents gitu ya untuk parenting, marriage, dan mungkin untuk menutup obrolan kita ya Mas ya tentang relasi. Aku merasa relasi pernikahan itu sesuatu yang perlu dengan sengaja dikerjakan, bukan sesuatu yang akan berjalan mengalir begitu aja gitu. Dan mengerjakan itu butuh waktu, butuh energi, butuh niat. Iya. Gitu perlu sih. diupayakan Perlu ya. diupayakan. Bukan sesuatu yang otomatis. Betul, Iya. betul. Iya. Terima Gitu. kasih Mbak Brita. Tadi akun Instagramnya @Prita PRI TTA. ya double Betul T ya? ya teman-teman ya. Bener kan? TYAS ya. betul. Kalau Good Enough Parents-nya pakai S. Iya, pakai S. Gitu. Oke, dan e-booknya Good Enough Marriage. Good Enough Marriage bisa di profilnya di situ ya. Di Good Enough Parents. Oke, thank you for being here Mbak Brita. Thank you ya, Mas terima kasih Haji. juga buat teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir podcast Kesehatan Mentalmu loh. Ya, namanya unik juga. Terima kasih, semoga obrolan saya dengan Mbak Brita bisa membantumu menyehatkan mental ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.